Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anissa Miranti dari program studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit video pembelajaran tentang kutipan atau sitasi. Pengertian dari kutipan atau sitasi sendiri yaitu kalimat atau pendapat yang diambil dari karya tulis orang lain untuk memperkuat argumen, memberi ilustrasi, atau memperjelas tulisan. Kutipan juga dapat merujuk pada pengulangan bentuk ekspresi lain seperti unsur lukisan, adegan film, atau bagian komposisi musik. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan sendiri memiliki pengertian sebagai pengambilan satu atau lebih yang berasal dari tulisan lain dengan tujuan untuk mengilustrasikan atau memperkuat pendapat dari tulisannya sendiri atau asli. Sitasi memiliki fungsi yaitu menghindarkan pengutip atau penulis dari kegiatan plagiarisme, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut mengenai ide dari pengutip, memberikan nilai terhadap suatu karya ilmiah yang sedang atau sudah dibuat, mengamankan penulis dari ide orang lain yang salah, menguatkan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam suatu karya ilmiah, meningkatkan estetika penulisan, membedakan daftar pustaka dan ketergantungan halaman, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Kutipan atau sitasi memiliki tujuan yaitu yang pertama, kutipan ditulis sebagai landasan teori dari karya ilmiah atau suatu karangan. Yang kedua, kutipan ditulis sebagai penguat argumen atau pendapat penulis. Yang ketiga, kutipan ditulis sebagai penjelasan dari suatu uraian terhadap materi atau teori yang sudah diambil. Yang keempat, kutipan bisa dijadikan sebagai bahan bukti untuk dapat menunjang teori atau materi yang diangkat. Kutipan atau sitasi memiliki manfaat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menegaskan isi uraian. Yang kedua, membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, memperlihatkan kepada pembaca mengenai materi dan teori yang digunakan oleh penulis. Yang keempat, mengkaji interpretasi penulis terhadap suatu bahan atau teori kutipan yang digunakan. Yang kelima, menunjukkan bagian atau aspek di dalam topik yang dibahas. Kutipan dapat dibagi yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah teknik pengutipan yang dilakukan dengan menyalin kata-kata atau pernyataan orang lain secara persis tanpa melakukan perubahan apapun. Ciri-ciri kutipan langsung adalah yang pertama, teks tidak diubah, hanya disalin. Yang kedua, menggunakan tanda kutip dua. Yang ketiga, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang keempat, sumber kutipan dituliskan. Yang kelima, jika ada bagian kutipan yang dihilangkan, maka akan ada 3 titik berspasi. Yang keenam, jika terdapat kesalahan dalam teks aslinya, gunakan simbol SIJ, loss. Yang ketujuh, kutipan langsung terbagi menjadi kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Yang kedua ada kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang memiliki syarat menulisannya harus sesuai dengan APA style, American Psychology Association, yaitu panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Penulisan kutipan juga sesuai dengan MLA style, yaitu Modern Language Association, yaitu panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris. Penulisan kutipan langsung panjang memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, dipisahkan dari teks yang menggunakan spasi. Yang kedua, diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan. Yang ketiga, boleh diapit tanda kutip atau boleh tidak. Yang ketiga ada kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek biasanya panjangnya kurang dari 4 baris dan teks dikutip dimasukkan ke dalam bagian penulisannya sebagai kelanjutan tubuh tulisan dengan menggunakan tanda kutip pada awal dan akhir kutipan untuk memisahkan kalimat kutipan dengan kalimat penulis.
Penulisan kutipan langsung pendek memiliki ciri-ciri yaitu satu, terintegrasi langsung dengan teks. Yang kedua, berjarak antar baris yang sama dengan teks. Yang ketiga, diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, tidak dapat dari 4 baris. Yang kelima, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang keenam, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketujuh, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang kedelapan, setelah kutipan, tulis sumber lengkap dengan nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Di sini juga ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah teknik mengutip yang mengubah isi kutipan dengan menggunakan kata-kata penulis sendiri tanpa menghilangkan makna aslinya, yaitu memiliki ciri-ciri. Yang ke satu, tidak menggunakan tanda petik 2. Yang kedua, tidak ada nomor kutipan. Yang ketiga, kalimat yang dikutip mengalami perubahan namun ide, isi, atau pendapat yang dikutip tidak berubah. Yang keempat, dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Yang kelima, intonasi seolah mendatar dan menurun pada akhir kalimat. Yang keenam, pelaku yang menyatakan ujaran dapat mengalami perubahan. Yang ketujuh, memiliki kata tugas berupa agar, sebab, bahwa, untuk, tentang, supaya, dan lainnya. Yang kedelapan, pada bagian kutipan biasanya berbentuk kalimat berita. Contoh kutipan langsung dan tidak langsung. Yang kutipan langsung terdapat di bagian kiri, menurut penelitian yang dilakukan oleh Haryanto, buka kurung 2012, tutup kurung. Peran yang pendidikan dalam pembangunan bangsa sangat penting. Tanda petik, pendidikan memiliki peran sentral dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan keterampilan individu. Yang kedua ada contoh kutipan tidak langsung. Dia dari kanan ini. Masih dalam bidang medis, penerapan Internet of Things juga dilakukan pada aktivitas konsultasi pasien. Penggunaan jaringan WLAN dan internet sehingga memungkinkan terjadinya konsultasi antara pasien dan dokter secara remote. Buka kurung Y.Uang 2011 tutup kurung. Sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.